إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Islah di Sibolga, Sumatera Utara, yang mudah-mudahan senantiasa semua kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala as-sihhata wal afiyah, kesehatan dan afiat. Begitu juga kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua berupa nikmat ibadah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat dan memiliki nama. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang maha baik, maka berdoalah kalian bertawassul dengan memuji Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Alim, dan seterusnya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali tentunya mengucapkan terima kasih kepada ketua masjid, pengurus masjid, jajaran yang ada di Masjid Al-Islah ini, begitu juga DKM masjid, begitu juga para pejabat atau para pemuka masyarakat, pemuka agama yang telah datang di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Semuanya tujuan kita tidak ada lain kecuali untuk bertemu karena Allah. Dan insya Allah setelah kajian juga kita akan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hubungan nasab saya dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tetapi saya datang di sini atas dasar cinta karena Allah, ingin bertemu saudara-saudaraku di sini. Saya dari Pekanbaru dan bapak-bapak, ibu-ibu di sini dari Sibolga, dan ada beberapa teman yang datang 2 mobil dari Padang Sidimpuan. Maka tentunya pertemuan ini adalah pertemuan yang kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan pertemuan yang dirahmati Allah. Kaum muslimin dan dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya dari panitia kajian diberikan judul rindunya Rasulullah kepada umatnya di akhir zaman. Tapi saya rubah sedikit judul kajiannya, yaitu kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Ini judulnya, kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Kita santai saja, tidak terlalu juga tegang kajian kita, dan insya Allah mudah-mudahan bisa kita pahami apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Saya ingin bertanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di antara nama Allah di dalam Al-Quran di awal surat Al-Fatihah apa kira-kira? Allah memiliki nama. Kita awal Al-Fatihah tadi imam membaca di salat subuh, Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada nama Allah 2. Apa? Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Apa artinya Ar-Rahman Ar-Rahim? Yaitu di situ ada sifat Allah, yaitu rahmat, kasih sayang. Sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berbicara tentang kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, yang paling
terdepan adalah kasih sayang Allah kepada manusia. Kalau kita pikirkan, wahai bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada yang hafal ayat ini di surat apa? Di awal surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, wahai manusia, bukan kita saja orang Islam, tapi seluruh manusia. Dari awal diciptakan manusia Nabi Adam alaihissalam dengan kedua tangan Allah dari tanah liat, min turabin. Kemudian menciptakan dari Nabi Adam alaihissalam istrinya Hawa dari tulang rusuknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa setelah hidup di surga untuk turun ke bumi. Dan lahirlah anak cucu Adam, Bani Adam, yang namanya manusia sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia, dan Allah mengingatkan di dalam ayat Al-Qur'an. Allah menurunkan ayat ini ketika Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul 14 abad yang lalu. Maka turunlah ayat Allah memanggil, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, wa'budu rabbakum, ibadatilah oleh kalian Rabb kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna Rabb? Rububiyah. Dan itu juga yang kita baca di Al-Fatihah, alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabb artinya adalah banyak. Kalau kita hanya artikan Tuhan, nanti bingung juga. Banyak juga orang nggak tahu artinya. Bahasa Arabnya Rabbun, makanya Rabbul alamin. Kalau kita terjemahkan seperti biasa, Tuhan semesta alam. Apa yang dikatakan Rabbun? Rububiyah Allah adalah perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya menciptakan, di antaranya menghidupkan, memberikan ruh, dan akan mematikan, mewafatkan, ya, akan menghancurkan dunia ini di hari akhirat, di hari kiamat, akan membangkitkan manusia kembali, akan dihisab. Yang menciptakan bukan hanya langit dan bumi, bukan hanya makhluk Allah yang paling besar yaitu arasy Allah, tetapi juga menciptakan surga dan neraka, al-jannah wan nar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia, ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Kenapa kita wajib mengibadati Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, wahai umat Islam, wahai manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladzina min qablikum, bukan kalian saja, tetapi orang yang telah mati, yang telah meninggalkan dunia ini dari umat-umat yang terdahulu, dari manusia yang terdahulu. Min qablikum, apa manfaatnya? Apa yang Allah inginkan dari kita? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa definisi takwa? Perlu ada hadiah enggak ya tanya jawabnya, atau kita ngaji aja? Karena saya ada bawa Al-Qur'an, bawa beberapa buku. Kalau perlu ada tanya jawab yang ada hadiah saya kasih. Tapi kalau tidak, mungkin kita kajian saja. Terserah saja panitia. Ya. Mungkin apa definisi takwa? Karena seorang tidak akan mungkin bertakwa kepada Allah. Coba ingat-ingat, ini sudah bulan Rajab, bulan 8 dari bulan Hijriah. Akan masuk bulan 9, bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan, yang dicintai oleh setiap orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, menurunkan ayat ini dan mengatakan kepada, terkhusus kepada orang-orang kafir Quraisy, yang mengingatkan mereka dari apa yang mereka cintai dan mereka kumpulkan berupa harta benda, berupa kesenangan dunia, kekayaan.
Itu baik bagi mereka, itu membuat mereka senang. Tetapi Allah mengatakan kepada Rasulullah, katakan kepada mereka, qul bi fadlillah, katakanlah dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah, wa bidzalika falyafrahu. Para ulama tafsir mengatakan fadlullah wa rahmatuhu adalah iman, adalah takwa, adalah ibadah, adalah Islam. Maka bergembiralah kalian dengan perkara ini, dan itu lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir Quraisy dari kekayaan mereka yang sangat banyak sekali. Dan itu kalau kita katakan di zaman sekarang ayat ini, dan itu lebih berharga, lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh manusia, yang dicari oleh manusia pagi, siang dan malam, tidak pernah kenal lelah hanya untuk mencari dunia. Yang dunia itu kita katakan semua orang akan bekerja, mencari harta, bahkan ingin kaya raya, kalau bisa menjadi konglomerat, menjadi orang terkaya di dunia. Kalau sudah punya harta banyak, untuk apa? Hanya tujuannya untuk sesuatu yang akan dimasukkan ke dalam mulut, itulah urusan perut. Nggak ada lari dari situ, nggak ada. Untuk menyenangkan hatinya mungkin punya duit, punya ini, punya itu, makan yang enak, minum yang enak, bahkan melampiaskan hawa nafsunya, itu saja. Orang bekerja pagi dan siang dan malam, bahkan tidak pernah kenal lelah. Bahkan jam 3, jam 2 sudah bangun, pergi ke pasar untuk mendapatkan dunia, tapi ketika sholat subuh nggak ada. Tidak kenal dengan Allah, hanya tujuan hidupnya untuk dunia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, apa yang ada dari karunia dan rahmat Allah itu lebih baik bagi kita semua dari apa yang dikumpulkan, bahkan dikumpulkan oleh seluruh manusia yang terkaya di dunia ini. Oleh sebab itu Rasulullah SAW selalu menganjurkan kepada kita untuk berpikir, dan dimulai dari para sahabat Rasulullah SAW. Banyak nasihat Rasulullah kepada para sahabat agar mereka cinta kepada kehidupan akhirat. Wa yu'sirunal hayatad dunya minal akhirah, mendahulukan kehidupan akhirat daripada dunia. Tetapi terbalik di dalam surat Al-A'la, orang-orang yang mencintai dunia mendahulukan dunia daripada akhirat, bahkan mengorbankan akhirat untuk kepentingan dunia. Begitu banyak orang yang terfitnah dengan jabatan, dengan harta, dia rela mengorbankan agamanya karena untuk dunia yang tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ibadati Allah. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tadi telah mengingatkan kita. Nanti secara khusus juga untuk masjid dikasih. Kali ini tanya jawab, ya. Yang Quran yang besar itu dikasih untuk masjid, boleh. Ya. Saya ingin bertanya seperti yang saya sudah sebutkan tadi, la'allakum tattaqun. Begitu juga ada bulan yang mulia yang juga dikatakan la'allakum tattaqun. Ini selalu kita dengar nih di ceramah Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memanggil orang-orang yang beriman, wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana umat sebelum kalian agar kalian apa? Tattaqun, bertakwa. Ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita hidup di dunia ini sampai mati bertakwa. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, enggak setengah-setengah. Beragama Islam itu enggak setengah-setengah. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah, wahai orang-orang beriman masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, tidak setengah-setengah. Ya, setengah diambil, setengah ditinggalkan, tidak. Karena Allah menginginkan kita mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan Islam. Baca tafsir Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir yang hidup pada abad ke-7
700-an Hijriah, yang memiliki kitab yang sangat fenomenal, kitab tafsir yang bahkan dibaca oleh para ulama setelah beliau. Sampai sekarang kitab ini dibaca di seluruh dunia, kitab tafsir. Bahkan beliau seorang ulama besar bermazhab Syafi'i, Imam Ibnu Katsir, memiliki tafsir Al-Qur'an Azim. Beliau menafsirkan ayat di dalam surat Ali Imran yang telah kita bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian, wahai orang-orang yang beriman, mohon maaf, bertakwalah kalian sebenar-benar takwa, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Kita diperintahkan untuk mati husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir mengatakan, bagaimana caranya supaya kita mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan bertakwa? Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan itu tergantung dari kebiasaan yang banyak kita lakukan di dunia. Ketika seseorang melakukan kebiasaan itu, banyak di kebiasaan itu terus dia lakukan, dan itu yang lebih banyak, itulah yang membuat dia akan mati seperti itu. Dan juga kata Imam Ibnu Katsir, juga dia akan dibangkitkan seperti itu. Mohon maaf kalau kita peminum khamar, memang itu kesenangan kita, akan mati seperti itu, akan dibangkitkan seperti itu. Kalau kita selalu melakukan hal-hal dosa dan itu yang kita senangi, kita akan mati seperti itu dan dibangkitkan seperti itu. Saya selalu mengisahkan di beberapa kajian saya di Riau, karena saya di Pekanbaru, kajian saya di luar daerah, di luar Pekanbaru ada 6 daerah. Paling jauh itu 4 jam perjalanan dari Pekanbaru. Ya, kajian setelah maghrib, dan itu pun saya tidak mau nginap, pulang langsung malam, sampai di rumah jam 1 malam. Itu ada 3 tempat. Ini yang paling jauh, yang lainnya agak dekat 1,5 jam, 2 jam. Ada seorang saudara kita, ya, bisa saya katakan murid saya, dalam kajian menceritakan kepada saya, tinggal di Pangkalan Kerinci, Riau. Bukan di Kerinci Jambi, tapi Pangkalan Kerinci. Dia ingat, dia dulu lama tinggal di Pekanbaru, tetapi dia dapat kerja di perusahaan RAPP di Kerinci. Lalu dia cerita ke saya Ustadz memiliki teman dekat dulu, sama main waktu kecil, bahkan sampai dewasa. Lalu saya dengar dia sakit parah, dibawa ke rumah sakit ke Pekanbaru. Lalu sepertinya dia sudah mulai sekarat, maksudnya dia sudah seperti mau meninggal. Lalu karena teman dekat dulu waktu kecil, saya datang bertemu dengan dia. Apa yang dia ucapkan ketika dia terbaring di tempat tidurnya di dalam rumah sakit, sudah sakit parah, dia mengatakan ikan. Diulang-ulangi terus, ikan. Oh, kayaknya orang jual di pasar ikan nih. Ya. Lalu dia berpikir, ya ini mungkin permintaan terakhirnya mau mati nih, kayaknya mau ikan. Pergilah dia ke pasar, dia belinya ikan lele. Dikasihnya, kata dia, ikan. Mungkin ikan yang lain, dicari ikan yang lain lagi, ikan gurami atau apa. Ternyata nggak ada satupun ikan yang mau. Baru ingat dia, ternyata teman ini dulu, dan mungkin juga sampai sebelum dia sakit parah ini, dia selalu main kartu yang di belakangnya gambar ikan dan dibawa berjudi. Itulah yang menjadi kebiasaan dia. Ini yang saya sebutkan tadi salah satu contoh, dan ini kisah nyata dari seorang yang menceritakan kepada saya, murid kajian. Ya. Lalu dia ingin membuktikan maksudnya ini betul atau tidak. Sepertinya dia minta kartu remi itu yang di belakangnya ada gambar ikan. Lalu dia bawa, dia kasih. Setelah nampak gambar ikan itu, dia mati. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, kebiasaan itu yang membuat dia akan mati seperti itu. Maka kita khawatir, karena kalau apabila kita tidak taat kepada Allah, apabila habis umur kita, ya, habis umur kita duduk nongkrong di mana-mana, tidak berzikir kepada Allah, apalagi di diskotik, minum khamar, berjudi, ya, mohon maaf, mungkin ada perempuan yang menjual dirinya, waliyadzubillah, banyak, ada yang
memaling, merampok, memang habis hidupnya seperti itu. Ini matinya juga seperti itu. Ini mati su'ul khatimah, buruk. Nggak ada yang kita mau. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, orang yang zahirnya mungkin mendapat kenikmatan melakukan maksiat atau dia merampok mendapat duit, dia senang, hakikatnya dia adalah orang yang paling sengsara. Karena dia akan dikejar-kejar, dihantui oleh orang yang akan menangkapnya, polisi dan segala macam. Ya. Kemudian belum lagi Allah berikan dia musibah karena ini maksiat, maka Allah buat hatinya tidak tenang, bahkan di dalam keluarganya selalu bertengkar dengan anak dan istrinya karena kehidupan rumah tangga tidak dibina atas dasar takwa, tidak ada ibadah. Akhirnya kekacauan yang ada dalam rumah tangga, tapi mereka tidak mencari bagaimana jalan yang benar, jalan ketenangan. Ketenangan di dalam agama Allah, ya, sa'adah, sakinah, mawaddah, warahmah ada di dalam agama Allah, ada di dalam iman, ada di dalam takwa, ada di dalam mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam mengamalkan Al-Qur'an, ada di dalam mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikat kebahagiaan. Tapi banyak orang yang mencari kebahagiaan selain dari itu, pasti tidak akan ketemu sampai dia mati. Apalagi dia berbuat maksiat, maka dia akan mendapat kesengsaraan. Ketika dia mau mati pun sudah menyakitkan. Di dalam kubur diazab, di akhirat dihisab berat. Nanti tidak bisa menyelamatkan dia karena amalan dia banyak yang buruk, maksiat. Maka itu akan menyampaikan dia ke dalam api neraka jahanam. Enak hidup seperti ini? Tidak enak, sengsara. Maka selalulah kita ingat, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Maka telah kita sebutkan Allah memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa arti Ar-Rahman? Yang maha, kalau terjemahan bebasnya yang maha pengasih. Apa artinya mengasihi? Maksudnya memberi. Makanya Allah memiliki sifat Ar-Rahman, memberi kepada makhluknya nikmat. Tidak ada Allah membatasi manusia, apalagi manusia. Ya, Allah tidak memilih ini orang kafir berarti ditahan oleh Allah nikmat, tidak. Ini orang Islam berarti yang diberikan banyak nikmat, tidak. Nikmat dunia sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Allah memberikan nikmat dunia kepada orang yang Allah cintai, kaum mukminin, orang bertakwa, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada orang yang Allah benci, orang kafir dan pelaku-pelaku maksiat. Semua dapat. Bahkan orang kafir lebih banyak dapat dunia daripada kita. Jangan kita iri. Itu dunia enggak ada harganya. Ya. Akan tetapi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, dan Allah SWT tidak akan memberikan nikmat agama, nikmat iman, nikmat ibadah kecuali kepada orang yang Allah pilih, orang yang beriman dan bertakwa. Ar-Rahman untuk seluruh manusia, ada rahmat Allah. Ar-Rahim penyayang, dan itulah kasih sayang Allah. Hanya Allah cintai orang-orang beriman. Nikmat di situ dari Ar-Rahim adalah nikmat agama. Nikmat kita berada dalam Islam, nikmat kita beribadah. Sebenarnya kita dapat dua ini, Ar-Rahman Allah dan Ar-Rahim. Kita alhamdulillah masih dapat dunia, masih kita merasakan nikmat dunia. Tambah lagi nikmat yang paling besar Ar-Rahim. Maka ini harus kita sadari, wahai kaum muslimin. Saya tidak ingin memperpanjang bahasan karena ini kalau dibahas panjang sekali. Saya membawakan beberapa riwayat hadis saja. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Ini tingkatan hadis yang tertinggi, yang terkuat dari hadis Nabi. Kalau para ulama mengatakan muttafaqun alaih, sepakat Imam Bukhari dan Muslim dalam meriwayatkannya. Saya dulu di Madinah, di Universitas Islam Madinah, di Fakultas Hadis 4 tahun. Saya di Madinah 6 tahun, di kota Nabi, di kuliah di sana, sama tahun 2000. Ya, dan saya belajar di Fakultas Hadis. Disebutkan oleh dosen saya bahwa istilah muttafaqun alaih itu adalah istilah tertinggi dari kekuatan hadis yang paling kuat. Muttafaqun alaih. Hadis yang akan kita bacakan ini dari muttafaqun alaih, dari jalan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, khalifah yang kedua, yang sudah dijamin masuk surga.
Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qadima Rasulullah SAW bisabiyyin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, dan di antaranya adalah membawa harta rampasan perang pulang dari jihad, dan di antaranya juga ada tawanan perang. Fa idza imra'atun minas sabiy tas'a, tiba-tiba ada seorang ibu, perhatikan, ada seorang ibu, ya, dia memiliki bayi kecil yang sedang digendongnya, sedang disusuinya. Dia mondar-mandir ke sana kemari di tanah lapang yang setelah selesai berperang. Ya. Dia mencari-cari bayinya yang lepas dari dia. Apa perasaan seorang ibu ini? Seorang yang dia lahirkan, bahkan dia membawanya 9 bulan, wahnan ala wahnin, susah di atas susah, dan dia akan melahirkannya, mengorbankan nyawanya, lahir. Ini bagaimana perasaan seorang ibu? Dia memiliki sifat rahmat, sayangnya luar biasa. Sekarang kehilangan anaknya. Jangankan anak bayi, kalau kita pergi jalan-jalan ke pasar, ke mall, tempat wisata, kita bawa anak kita, anak itu yang kita sangat cintai hilang, itu kalang kabut kita. Ya, tanya polisi, tanya pengumuman, tolong cari ini semua orang. Ini bayi. Dengan kerinduan yang sangat kuat tersebut, kasih sayang yang ada dalam hati seorang ibu yang mencari anaknya, Allah takdirkan ketemu. Berarti kalau ketemu, bagaimana sayangnya atau perasaan seorang ibu itu tambah kuat sayangnya. Mungkin dia bisa menangis terharu bertemu dengan anaknya yang mungkin dia bayangkan akan mati, apalagi bayi. Idh wajadat sabiyan fis sabi akhadathu fa'alzaqathu bi batniha. Saking sayangnya dia peluk dengan pelukan kasih sayang anaknya yang hilang itu. Bahkan dia berpikir, ini anak sudah lama hilang dari tanganku, tidak minum, tidak makan, saya langsung disusukan, langsung diberikan ASI. Perhatikan, ini nasihat yang utama ini, bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi SAW di hadapan para sahabat dan di hadapan kita semua, saya baca hadis ini. Atarawna hadil mar'ah tarihatan waladaha finnar. Sekarang saya bertanya kepada kalian semua, wahai para sahabat, dan saya membaca hadis ini, saya bertanya kepada semua kaum muslimin di masjid ini. Bagaimana pendapat kalian? Apakah mungkin ibu ini mencampakkan anaknya ke dalam api? Mungkin atau tidak? Tidak. Bahkan dia mencarinya, bahkan dia sayang kepadanya, bahkan dia memeluknya, karena sudah lama tidak ketemu, tiba-tiba ketemu, dan bahkan dia menyusuinya. Takut dia anaknya mati, tidak dapat ada asumsi makanan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, perhatikan hadis ini, kulna la wallahi, para sahabat mengatakan, tidak wahai Rasulullah, demi Allah tidak akan mungkin seorang ibu itu memasukkan anaknya ke dalam api. Bahkan kalau ada orang ingin memasukkannya ke dalam api, biar dia masuk daripada bayinya. Ingat kisah yang ada di zaman Nabi Musa, Fir'aun, atau Asiyah istri Fir'aun, atau yang dilainkan, yang lain dikatakan adalah Masyito. Masyito ini bukan nama, itu artinya dalam bahasa Arab, Masyato itu tukang sisir, menyisir. Jadi Masyito itu tukang sisir perempuannya Fir'aun, bukan namanya. Ini bahasa Arab, tukang sisir Fir'aun, yang dia menyisir, ya, rambut anak perempuannya. Dia ini mukminah, tapi dia menyembunyikan imannya. Dia nggak mau, karena Fir'aun itu mengatakan dirinya Tuhan. Kalau tahu akan dibunuh. Betul, dia nggak sengaja ketika menyisir rambut anak perempuan Fir'aun, dia mengatakan Bismillah. Bingung dia dengan menyebut nama Allah. Lalu dengar oleh anak perempuan Fir'aun, dia mengatakan, kamu itu pembantu saya. Ada Tuhan selain bapakku, kata dia. Kamu sebutkan dengan nama Allah, siapa itu? Lalu dia mengadu kepada Fir'aun, ditangkap, dan dia mengakui, dan dia memiliki bayi. Itulah dikatakan orang-orang yang menentang Fir'aun dan mengatakan ada Tuhan selain Fir'aun, diberikan atau disediakan kuali besar, kemudian di bawahnya dibakar api yang besar, dikasih minyak. Kalau kita katakan kasih minyak makan untuk goreng, menggoreng, misalnya goreng pisang, goreng ayam,
menggelegak itu, dihadapkan ke tepi kuali itu, dia mengatakan, Fir'aun memerintahkan Algojonya mengatakan, suruh dia mengakui bahwa saya Tuhan, tidak ada Tuhan selain saya, kata Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Baru tadi imam baca salat subuh, ana itu dalam surat. Nah, Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Lalu diancam, kalau kamu tidak mengucapkan aku ini Tuhanmu, aku akan campakkan anakmu. Maka dikatakan ada beberapa orang anaknya, Pak, dilihat dengan mata kepalanya sendiri, anaknya dijajar, tambah terakhir yang bayi itu, kalau tidak mau kembali mengatakan Fir'aun itu Tuhan, dilempar ke yang mendidih tadi. Bapak pernah, ibu-ibu yang sering pasti yang menggoreng ikan, menggoreng ayam, gimana itu? Pas masuk, manusia sekarang akan dimasukkan ke dalam kuali yang mendidih, sudah panas, apinya tidak padam, kualinya besar, dicampakkan satu persatu anaknya. Ibunya melihat, di depan matanya dia melihat anaknya mati. Tinggal satu bayi lagi. Maka dia masuk dengan bayi. Dia rela mati demi mempertahankan imannya, mengatakan Allah satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Ini keimanan wahai kaum muslimin. Dan perhatikan kata Nabi SAW, kita lanjutkan hadisnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Allahu arhamu bi ibadihi min hadi bi waladiha. Ketahuilah, Allah lebih sayang kepada manusia daripada ibu tadi kepada anaknya. Allah itu sayang kepada kita, tapi kita tidak sayang kepada diri kita. Allah sayang kita masuk surga, tapi kita melakukan amalan untuk masuk neraka. Itulah yang kita dapat lihat manusia hidup di dunia ini. Nggak ada sholat, nggak ngerti sholat, nggak tahu puasa, nggak tahu beribadah. Hidupnya hanya untuk urusan perut, tidak pernah melangkahkan kakinya ke masjid. Ada ungkapan orang mengatakan, hati-hati, ada orang yang tidak pernah masuk ke masjid sama sekali, tetapi dia dimasukkan ke dalam masjid ketika dia sudah mati, disolatkan. Sekali itu yang dia masuk. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada hambanya. Allah menurunkan Al-Qur'an, mengutus nabinya, itu bentuk kasih sayang Allah agar kita dapat surga. Begitu juga Rasulullah SAW, kalau kita katakan judul tadi kasih sayang Nabi kepada umatnya. Nabi itu lebih sayang daripada anak dan istrinya. Dia ingin semua umat Islam ini masuk, dia ingin semua manusia ini masuk Islam dan masuk surga. Tapi kita yang lari dari tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan nanti di akhirat ketika kita dibangkitkan, kita tidak bersama Nabi. Maka disebutkan nanti di akhirat ketika dibangkitkan, setiap Nabi itu memiliki pengikut di belakang. Yang terbanyak pengikutnya Nabi Muhammad SAW, yang kedua Nabi Musa, baru nabi-nabi yang lain. Bahkan disebutkan dalam hadis tersebut, Nabi berdakwah yang dia tidak ada pengikutnya, dia yang sendiri berada di padang mahsyar, tidak ada pengikut di belakang karena nggak ada yang mengikuti dia. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun, yang mengikutinya cuma 80 orang. 950 tahun Pak dakwahnya. Bagaimana capeknya pagi siang malam. Ya, yang mengikuti 80 orang itu yang masuk sampan Nabi Nuh. Yang lainnya ditenggelamkan, termasuk anak istrinya kafir, tenggelam mati kafir. Dan begitulah semua para nabi dan rasul, mereka sayang kepada umatnya. Dan ingat, jangan sampai tadi saya sebutkan, kita dibangkitkan nanti di hari kiamat, kita tidak berada di belakang Nabi. Kita tidak berada di belakang bendera Nabi, pengikut Nabi. Dan begitu juga para sahabat. Ada salah satu hadis mengatakan, ada orang-orang yang nanti, yang juga ini berkaitan dengan syafaat, ya. Dan ini peringatan bagi kita semua, ya, bahwa ketika nanti di padang mahsyar ada istilahnya al-haud. Al-haud itu telaga, ya. Para ulama tafsir mengatakan telaga haud ini di dalam hadis disebutkan luasnya dari Madinah dari Yaman ke Ailah. Ailah itu di Palestina.
Ukurlah sekarang bagaimana jarak Yaman ke Palestina. Itu luasnya air telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya dari Allah, dan itu bermuara dari surga telaga Kausar. Makanya kita membaca Inna a'toinakal Kausar. Salah seorang ulama tafsir atau beberapa para ulama tafsir mengatakan Al Kausar itu adalah air dari surga. Dan itu mengalir sampai ke padang mahsyar, dan disitulah telaga haud Nabi. Nabi berdiri dikatakan menanti umatnya, disediakan gelas sebanyak jumlah bintang di langit, nggak terhitung, dan airnya sebanyak yang tadi. Kemudian disediakan gelas-gelas. Kemudian kata Nabi, saya menunggu di situ, umatku akan datang, umat Islam, dan setiap yang datang akan mengambil gelas, mengambil sedikit dari air yang ada di telaga haud tersebut, dia minum, maka itu hilang hausnya selama-lamanya. Ketika semua manusia berada di padang mahsyar, matahari di atas kepalanya, hausnya, bahkan keringatnya bercucuran sesuai dengan amalannya. Di situ perlu air minum. Bagaimana kalau kita sekarang haus? Ini sudah mau putus. Disediakan telaga haud. Banyak dari umat Nabi yang dapat minum, tetapi ada yang terhalangi. Ini umat Islam mau datang dihalangi, tidak bisa minum. Maka Rasulullah SAW heran, dan dia bertanya kepada Allah, itu umatku wahai Allah, ummati, kenapa tidak bisa minum dari telaga haud? Baru Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, ya, kamu tidak tahu setelah kamu meninggal mereka melakukan amalan ibadah, mereka melakukan amalan-amalan Islam, tidak mengikuti sunnahmu. Mengamalkan Islam itu enaknya saja sesuai selera, tidak ada tuntunan. Hadis Nabi ada, sunnah Nabi ada, nggak diikuti. Ini adalah perkara orang yang akan berada di padang mahsyar nanti. Kita jangan seperti itu wahai bapak-bapak, ibu-ibu. Kita ingin berada di belakang Nabi, di bendera Nabi dan para sahabatnya, dan kita ingin meminum dari telaga. Bahasan ini sangat panjang sekali, saya tidak ingin juga membuat bapak-bapak, ibu-ibu akan semakin lama di sini. Mungkin ada keperluan-keperluan yang lain. Intinya adalah kasih sayang Nabi SAW luar biasa. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan, di antaranya di akhir surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ada 4 sifat Nabi yang disebutkan oleh Allah di akhir surat At-Taubah. Telah datang kepada kalian seorang utusan Allah, yaitu yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, yang itu dari jiwa-jiwa kalian atau dari jenis manusia. Azizun alaihi ma'anittum, salah satu sifat Nabi adalah menunjukkan Nabi itu sangat kasih dan sayang kepada umatnya. Nabi itu merasa gelisah apabila ada sesuatu yang membuat umatnya ini sengsara, yang membuatnya umatnya ini tidak senang. Itu sifat Nabi. Nabi tidak berpikir dia yang enak. Ya, Nabi tidak berpikir dunia, dia yang dapat dunia. Kalau zaman sekarang orang bahkan mengambil dunia, rakus tamak kepada dunia biar orang terinjak di bawah kakinya. Tidak dengan Nabi SAW. Nabi sangat sedih kalau ada umatnya yang tidak dapat nikmat, yang sengsara. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum, dan sangat ingin memberikan yang terbaik kepada umatnya. Bil mu'minina raufur rahim, dengan orang-orang mukmin Nabi SAW itu memiliki sifat sayang. Sayang Nabi SAW luar biasa. Dan salah satu sayang yang terbesar dari Nabi SAW, Nabi ingin manusia ini masuk Islam. Nabi ingin manusia ini masuk Islam, dan masuk Islamnya benar, dan masuk surga. Itu keinginan Nabi. Enggak ada lagi kenikmatan yang lebih besar kecuali surga Allah. Begitu kasih sayangnya Allah kepada manusia, begitu juga sayangnya Rasulullah kepada kita. Tapi kita tidak sayang kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kita jauh dari mencintai Allah dan Rasulnya. Mana bukti cinta kita kepada Rasulullah? Ini terakhir bahasan kita. Nasihat untuk saya dan untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Ali Imran, mengingatkan Nabi dan mengingatkan juga para sahabat. Qul in kuntum tuhibbunallah. Surat Ali Imran ayat 30 atau 32. Surat Ali Imran ayat 31. Surah Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad,
In kuntum tuhibbunallah, apabila kalian mengatakan kalian mencintai Allah. Semua kita mengatakan aku cinta Allah. Cinta Allah dan Rasulnya. Ya, kita dengar tadi bapak kita, saudara kita mengatakan Rasulullah suri tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini dalam surat Al-Ahzab. Maka Allah mengatakan kul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Rasulullah kepada sahabatmu, kepada manusia, qul in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian mengaku mencintai Allah, ada syaratnya. Tidak hanya di lisan cinta Allah, cinta Allah, cinta Allah. Cinta Rasul, cinta Rasul, cinta Rasul. Di kata para ulama ini ayat ujian untuk seluruh kaum muslimin sampai hari kiamat. Baca surat Ali Imran ayat 31. Syaratnya fattabi'uni. Kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikan wahai Muhammad dengan cara mengikutiku. Apa? Mengikuti sunnahku, mengikuti jalan bagaimana aku beragama, mengikuti jalan bagaimana aku beribadah. Itu ciri, itulah bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ungkapan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dahulu mengatakan, ya, kalau ada orang yang mengaku mencintai seseorang tapi dia tidak mengikuti orang yang dia cintai, cinta dusta, cinta palsu. Ada suami yang mengatakan cinta istrinya, tetapi pas istrinya mau nggak dikasih. Ya, maksudnya yang baik-baik. Bohong cintanya tuh. Ya, anak katanya cinta orang tua, nggak mau ngikuti orang tua, itu bohong anak itu. Kita ngaku cinta Allah dan Rasulnya, kita tidak mengikuti Allah, aturan Allah, kita tidak mengikuti sunnah Nabi, bohong pengakuan cinta kita. Itulah ayat itu. Maka orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW, seluruh ibadahnya dari awal dia hidup sampai dia mati dapat husnul khotimah, itulah buktinya. Ya, maka dikatakan yaghfir lakum dzunubakum. Maka disitulah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dapat dua keutamaan, Allah yang mencintai mereka. Tidak perlu kalian katakan aku cinta Allah, aku cari bagaimana aku ingin mencintai Allah. Tidak perlu. Allah yang mencintai kita dengan syarat tadi, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Yang kedua wa yaghfir lakum dzunubakum, mengampuni dosa-dosa kita. Kita ini banyak dosa. Ya, kita ingin masuk surga itu lepas dari dosa kita di dunia ini, dihapuskan dosa. Oleh sebab itu banyak faktor-faktor menghapus dosa. Ini kajian kalau dikatakan judul faktor-faktor menghapus dosa itu banyak sekali poinnya. Bukan pada pagi ini kajian kita, dan cukuplah mungkin yang kita sampaikan. Kesimpulannya bahwa Rasulullah SAW itu sangat sayang, dimulai dari Allah SWT sangat sayang kepada manusia. Dengan cara bagaimana? Menurunkan ayat Al-Quran, ada aturan, tidak dibiarkan begitu saja. Kalau tidak ada ayat Al-Quran itu manusia akan hidup seperti binatang, kehidupan ya rimba di hutan. Makanya Allah sayang, Allah turunkan ayat Al-Quran, ada aturan. Allah utus nabinya untuk diatur kita supaya baik, supaya jadi orang soleh, jadi orang baik. Ya, maka ini harus kita sadari. Maka jangan kita balas sayang dan cintanya Allah kepada manusia, sayang dan cintanya Rasulullah kepada umatnya, kita balas dengan durhaka, dengan kita tidak mengikutinya. Itulah dikatakan kita namanya nggak tahu diri, lupa. Maka mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini, pertanyaannya belum ada ya? Saya ingin bertanya, apa definisi takwa? Coba ada yang mau jawab? Bisa ibu-ibu, bapak-bapak boleh juga. Ada hadiah buku sedikit, oleh-oleh kami bawa untuk bisa dibaca. Apa definisi takwa? Nah, Pak Imam, iya, Pak Imam ya, Masya Allah. Silakan Imam kita, Masya Allah, ya bacaannya bagus, tajwidnya bagus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Ya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, ini definisi umum tapi kasih yang paling besar. Masya Allah. Kita takut nanti terlalu lama kajian kita dengan tanya jawab, menghabiskan waktu karena tadi ada kata-kata sambutan ya. Saya mohon maaf. Jadi kita cepatkan, habiskan saja, setiap jawaban dapat 2. Apalagi ada yang mau tahu lagi atau yang ada mau menyampaikan lagi definisi takwa,
meninggalkan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ada yang lain? Ibu-ibu, silakan kasih mic-nya ke belakang. Quran yang besar. Untuk imam ini cocok nih, kasih untuk imam satu. Ini yang besar untuk masjid Pak, yang bawah dua. Dua bawah untuk masjid. Iya. Kasih imam tadi satu. Karena dia memang imam cocok untuk ya, hafalannya banyak. Ya, afwan. Ya, ibu-ibu silakan. Pada penisi takwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, oh ya belakang. Ya, itu aja Bu. Ya, Masya Allah. Takwa itu luas, masuk yang Ibu sampaikan. Silakan kasih hadiah Ibu. Ambil Quran satu. Kan mau dicepat habiskan hadiahnya. Jangan dibawa pulang lagi, berat. Mobilnya udah berat juga, bebannya banyak. Ibu di belakang. Nah, kasih aja ya. Ya, langsung aja ya kita sampaikan definisi takwa yang paling lengkap. Semuanya masuk dalam definisi takwa, tetapi definisi yang paling lengkap adalah ya, imtisal amrillah ala basiratin yarju sawaballah wajtina bin nawahi ala basiratin yakhafu iqaballah. Banyak istilahnya ungkapan para ulama, tapi yang lebih kurang yang saya sampaikan dalam bahasa Arab tadi, yang artinya adalah karena takwa itu ada dua, ada perintah dan ada larangan. Perintah untuk dilakukan seperti yang dikatakan oleh Pak Imam tadi, Ustadz kita, ada perintah untuk dilakukan dan ada larangan untuk ditinggalkan. Tetapi ini masih kurang karena sifatnya umum. Definisi yang lebih rinci lagi adalah menjalankan perintah Allah atas dasar ilmu. Perhatikan ini ya. Ini yang saya ingin berikan penekanan, ala basirah, atas dasar ilmu. Karena kita tidak mengetahui ini perintah Allah dan kita amalkan kecuali kita berilmu. Bagaimana cara kita berilmu? Belajar Al-Quran, belajar tafsir, duduk di majelis ilmu seperti ini, ada kajian-kajian, baru kita tahu ini perintah Allah. Ya, ala basiratin juga dikatakan melalui dalil hadis Nabi, karena kita katanya pengikut Nabi, cinta kepada Nabi, buktinya kita mengikutinya, belajar hadis Nabi. Ada hadis-hadis yang disampaikan, ini hukumnya begini, ini perintah, semuanya ada dalil. Ini namanya ala basiratin. Kemudian mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan surga. Ini baru perintah. Yang kedua masuk larangan, an-nahyu, meninggalkan larangan Allah juga atas dasar ilmu. Tidak bisa kita katakan, ini nggak boleh nih, ini hukumnya haram nih. Tanya, mana dalilnya? Nggak tahu. Nah, itu nggak boleh. Melarang orang harus tahu dalilnya. Ya, harus ada referensi, ya, dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Kenapa riba haram? Ada dalam Al-Quran. Ya, yamhaqullahu riba. Ya, kenapa khamar haram, judi haram? Karena ada di dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Banyak. Kenapa salat jadi wajib perintah Allah? Karena Allah mengatakan aqimus shalah. Kenapa kita kalau salat harus sesuai dengan salat Nabi mulai dari takbir sampai salam? Karena Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Kenapa kita harus melaksanakan ibadah haji? Karena ada perintah Allah dalam surah Ali Imran, walillahi 'alal nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dari hadis Nabi SAW mengatakan, ikut cara manasikku, khudhu anni manasikakum. Praktekkan amalan ibadah hajimu dari kamu berangkat sampai selesai, dari tanggal 8 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah, dengan melihat bagaimana Nabi melaksanakannya. Itu semuanya namanya ala basirah. Jadi itu kita melakukan perintah larangan atas dasar ilmu, itu yang dikatakan takwa. Sama nanti dengan masuknya bulan Ramadan, atas dasar takwa. Berkaitan dengan Ramadan, ya, apa definisi puasa? Nah, apa definisi puasa? Tunjuk siapa saja yang mau jawab. Silakan Pak. Menahan diri dari apa yang ada, menahan diri makan dan minum
Menahan diri dari. Ada yang lain Pak yang mau ditahan? Kalau Bapak ketemu istri ada yang mau ditahan nggak? Apa tuh? Menahan diri belum loh. Terus menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kapan mulainya Pak kita tahan? Dari terbit fajar pas azan subuh sampai, Masya Allah, sampai terbenam matahari. Nih 2 lagi itu Bapak. Yang pertama-tama dapat ya hadiah bagus nanti. Ya, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini definisi puasa. Ya, tadi sebutkan salah satu faedah dari puasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ya, apa keutamaan bulan Ramadan atau apa keutamaan puasa? Dapat apa kita kalau puasa? Coba. Kalau puasa Ramadan nanti dapat apa dari Allah? Tunjuk tangan. Dapat berbuka puasa Ustadz, itu bukan. Itu dari manusia. Dapat apa kita? Betul. Dapat apa kira-kira kalau kita berpuasa? Ada janji-janji Allah, ada janji Rasulullah. Mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bapak hafal surat Al-Qadar? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Bisa baca, Pak? Tidak usah lah. Kalau bisa silakan baca, Pak. Ada habis baterai? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Iya. Ya, akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, satu malam saja dalam 1 tahun, yaitu malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu kalau kita beribadah. Silakan Pak. Masih ada? Insyaallah. Silakan kasih. Mudah-mudahan yang dikasih Al-Quran jangan terbungkus Al-Qurannya sampai tahun depan ya. Dibuka nanti dibaca. Ini masuk pula lemari. Lupa pula taruh di mana. Mana ya Al-Quran dapat? Ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Masih ada pengantar-pengantar dari pemuka masyarakat di sini. Saya mohon maaf kalau waktunya terlalu panjang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita pada pertemuan yang lain di waktu yang lain. Ini sisanya untuk masjid. Buka tanya jawab juga. Nanti lama ada pembuka tadi, ada pengantar-pengantar. Untuk masjid aja gabung dengan. Mungkin ada yang mau ditanya, kalau bisa bagus berkaitan dengan Ramadan lah. Ada yang mau ditanya? Bu ada pertanyaan? Malu bertanya gimana Bu? Jalan-jalan, nggak sampai di tempat. Oh, Masya Allah. Iya. Apa saja syafaat yang kita dapatkan nanti dari Nabi Muhammad di Yaumul Mahsyar, dan amalan apa yang harus kita lakukan semasa hidup kita? Ya. Yang ditanyakan oleh Bapak kita Ketua DKM berkaitan dengan apa tadi Pak? Syafaat yang kita dapatkan di. Ya, syafaat yang didapati oleh manusia atau oleh kaum muslimin di hari kiamat. Ya, secara umum setiap para nabi dan rasul bisa memberikan syafaat. Syafaat artinya dengan izin Allah ya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia di hari akhirat kecuali Allah. Tetapi Allah mengizinkan para nabi dan rasul memberikan syafaat. Syafaat itu maksudnya memberikan pertolongan dari beratnya hisab di hari kiamat dan dia bisa masuk surga. Yang paling banyak diberikan oleh Allah kepada Nabi kita. Banyak ada syafaatnya banyak sekali. Di antaranya syafaat yang paling besar dikatakan as-syafaatul uzma. Syafaat yang paling besar adalah
disebutkan di dalam riwayat hadis seluruh manusia datang kepada Nabi Adam. Mereka ingin selamat daripada hisab yang berat dari akhirat. Maka mereka mengadu, wahai Adam, berikan kami syafaat. Maka Nabi Adam mengatakan tidak bisa, karena saya sendiri sekarang lagi berpikir menyelamatkan diri saya. Karena saya kemarin ketika sebelum di dunia saya melakukan pelanggaran memakan buah di dalam surga. Gimana saya mau memberikan syafaat, saya sendiri akan ditanya oleh Allah, saya salah. Nabi Musa begitu juga, nggak ada yang mau. Nabi Isa, baru setelah itu Nabi tunduk saja, tidak mengangkat kepalanya. Tiba-tiba Allah mengatakan, ya Nabi, irfa ra'sak, angkat kepalamu, syafi' tu syafa', maka berikan syafaat kepada semua manusia yang datang. Maka itu dikatakan tidak ada yang bisa memberikan syafaat besar semuanya kecuali hanya kepada Rasulullah SAW. Dan ada syafaat-syafaat yang kecil yang diberikan oleh Allah izin untuk Nabi memberikan kepada umatnya. Di antaranya adalah syafaat orang yang mestinya masuk neraka bisa masuk surga. Ini kepada umat Islam. Ada syafaat satu-satunya yang diberikan izin oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dia kafir, mati kafir, kekal dalam neraka, tetapi dapat azab paling ringan. Paman Nabi Abu Thalib. Paman Nabi itu meninggal kafir, dapat azab paling ringan. Azab paling ringan di surga itu disediakan alas kaki dari bahan dari api neraka. Dia pijak, nanti terasa itu menggelegak, mendidih sampai ke otak-otaknya pecah. Itu azab paling ringan. Bagaimana yang berat? Itu diberikan kepada paman Abu Thalib. Satu-satunya ini syafaat, dia tetap dalam neraka. Maka yang ingin saya berikan penekanan di sini, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan syafaat? Kata Bapak, bagaimana amalannya? Dua saja. Yang pertama sekali bertauhid, mengesahkan Allah. Karena Allah SWT tidak akan memberikan syafaat melalui Nabi SAW kecuali orang yang bertauhid, orang yang tidak melakukan kesyirikan. Ini syarat pertama. Walaupun ibadah solat kita banyak, walaupun sudah berulang-ulang umroh, hajinya sudah berapa kali, tapi melakukan kesyirikan, nggak akan dapat syafaat di akhirat. Karena syirik itu menghapuskan amalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, ketika kamu melakukan kesyirikan, menjadikan bagi Allah tandingan, maka akan hapus semua amalanmu, kamu akan masuk neraka. Ya, jadi kita jangan merasa aman dulu banyak ibadah, tapi kita melakukan kesyirikan. Apa contoh kesyirikan? Pergi ke kuburan wali, minta-minta. Orang soleh minta itu kepada Allah. Bangun sholat tahajud minta, dalam keadaan sujud berdoa minta, bukan ke kuburan, bukan tempat orang yang telah mati. Orang mati itu nggak bisa memberikan apa-apa, namanya saja sudah mati. Makanya adab dalam menziarahi kubur bukan meminta tetapi mendoakan. Nah, siapa lagi yang bisa jawab? Kayaknya perlu juga dikasih hadiah. Doa kalau kita lewat ke pemakaman kaum muslimin, apa doanya? Apa ucapan salamnya? Silakan tunjuk tangan. Selama ini lewat aja, nggak ada baca-baca doa. Ibu yang di belakang. Ya, ini singkat, masya Allah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ada yang panjang, assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minin wal muslimin wal mu'minin wal mu'minat. Ya, nas'alullah lakumul afiyah. Ya, dan ada beberapa lafaz. Insya Allah kasih aja lah buku yang kecil tadi. Masih ada tadi kan? Oh masih ada dia. Enggak usah dikasih Pak, kasih. Masih ada stok di mobil. Nanti ibu dapat ya bu, sebentar lagi diambil di mobil. Jadi ini menunjukkan kita wajib bertauhid. Maka kita tidak boleh meminta kepada selain Allah, tidak boleh bergantung kepada selain Allah. Ini namanya tauhid. Jadi jangan meminta kepada, apalagi yang sudah mati. Yang sudah mati itu namanya mati, dia nggak bisa menyelamatkan dirinya. Bagaimana kita minta kepadanya? Ya, maka kita jangan sekali-kali melakukan kesyirikan. Ya, tauhid ini penting. Yang kedua, mengikuti sunnah Nabi. Ini dia syarat untuk mendapatkan syafaat. Ibadah kita mesti kita lakukan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Demikianlah dapat kita sampaikan kajian kita pada pagi hari ini. Cukup pertanyaan, ya.
waktu juga yang terbatas. Lebih kurang mohon maaf. Apa yang saya sampaikan itu semuanya dari Allah dan Rasulnya, dan itulah kebenaran. Apa yang salah itu dari kelemahan dan sedikitnya ilmu saya. Dan saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang berada di masjid ini atau yang mengikuti kajian kita di media sosial. Ya, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Wallahu taala alam bisawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.